Intisari itu di 3.500 apa 2.500 ya? Ya sekitar segituan edan pisaan gitu. Lagi di ruang filosofi gila. Hari ini kita kedatangan Mamat dengan bekerja di bidang travel. Terus Mamat pun sebagai seorang penikmat, bukan addicted ya, hanya penikmat minuman alkohol seperti itu. Jadi itu temanya. Nah, tadi kan saya udah memperkenalkan bahwa ada Mamat di ruang filosofi gila kali ini. Nama saya nama asli Nah, Nandi Setiawan, panggilan Mamatnya. panggilan Mamat. Nah sih, jadi jauh. Jadi gini, Nggak bahas nama dulu ya sekarang. nama dulu. Jadi di tempat kerja saya itu Hmm. di travel ini Hmm. ada orang Betawi. Hmm. Tahu kan orang Betawi suka ceplos-ceplos gitu, gimana kayak lu gini. Gua susah manggil lu Nandi, gua panggil lu Mamat aja. Sampai sekarang ngapel ya. Nama Mamat. Nama Mamat. Sampai sekarang. Oh, Mat, kan tadi udah dibilang ya kerja bahwa Mamat ini kerja di istilahnya salah satu perusahaan yang bergerak di bidang travel. Iya, Tour travel ya. Terus. Dengan kondisi sekarang gimana? Kondisi sekarang ya kadang masuk kadang malahan baru seminggu kemarin ya, dari Senin sampai Jumat baru masuk lagi. Baru masuk lagi Iya, itu dari bulan Covid mulai itu. Maret. Iya, dari bulan itu. Sebenarnya sekarang untuk si pengguna jasa si travel itu menurun ya Menurun. buat sekarang mah gitu. Iya, menurun banget. Oke. Untuk bekerja udah berapa lama kan? Kalau nggak salah dari 2011. 2011. Iya. Kurang lebih hampir 9 tahun ya. Iya. 9 tahun di tour dan travel. Nah, untuk nama perusahaan tour dan travelnya apa nih, Mat? Siapa tahu misalkan nih setelah selesai pandemi ya kita bisa untuk untuk dipublikasikan lah nanti seperti itu. Apa namanya? Levelnya tuh Duta Wisata Tour and Travel. Duta Wisata Tour and Travel. Lokasinya di Jalan Cikawau 58. Oh, Deket Stopan Karapitan. dekat stopan Karapit. Kan Mamat seorang penikmat alkohol nih. Dikit. Sama lah, saya juga sebenarnya penikmat juga. Sejak kapan, Mat, mulai menikmati? Dulu pertama kali minum tuh pas SMP kayaknya. Kelas 3. Sama. Lagi bangor-bangornya lah. SMP. Ya ngerokok juga dari SMP sih. Waktu SMP beli minumnya tuh Apa ya? bukan intisari. Jamu ginseng. Dulu tuh aku bimbang. Mamat ngalamin, sekarang ngomongin masalah minuman SMP, Mamat ngalamin minuman paling murah berapa? Ya itu intisari dulu 12.000. 12.000 mah itu termasuk mahal, Mat. Ya kalau zaman saya murah sih. Ya zaman Mamat ya, karena kalau saya dulu PSOP itu masih yang botol gepeng gede itu 7.500. Intisari itu di 3.500 apa 2.500 ya? Ya sekitar segituan edan pisaan gitu. Dengan harga sekarang Amer 55. 55, arak 60 ya. Sama sih kalau di tempat saya suka beli. Ya cuman beda-beda kan, ada yang Ya, 60, ada yang 55. Kalau di tempat saya mah Amer arak segitu 55 60. Intisari berarti masih murah. Belum tahu. Nah, balik lagi, Mat. Hingga akhirnya Mamat menjadi seorang penikmat. Sebenarnya Mamat itu minum untuk tidur atau untuk apa gitu? Kalau waktu itu mah pas ya buat itu sih. Ya ini misalkan capek kayak seminggu kerja minum itu tidur enak banget. Jadi emang untuk istilahnya mah setelah melakukan aktivitas dari Senin sampai Sabtu ibaratkan gitu lah ya. Jadi pas Sabtu malamnya karena besok minggunya libur ingin merasakan tidur yang nyenyak. Ya benar, saya setuju, karena kebanyakan kan gini ya, Mat, orang itu minum nggak lebih dari sebotol teh kayak nggak minum gitu kan.
Padahal kalau sebenarnya gini, pemabok yang bijak itu adalah dia berhenti di saat dirinya sudah mulai merasa mabok, ya kan? Ya. Tapi kan kebanyakan orang mah kan, wah encan, aing masih kuat kene, nyanyang bolong utan, kan? Makanya saya tadi bilang kalau misalkan penikmat ya pasti dia hanya kasarnya gini, sebotol pun itu udah enak. Beda kalau misalkan sama yang addicted. Ya. Kalau addicted Kecuali banyakan ya banyakan pun juga kan itu hitungannya juga tetap aja sebotol kalau Iya. untuk pribadi mah. Iya. Kan muter si Iya. minumannya kan gelas berputar. Kalau untuk minuman yang Mamat sering minum apa sih? Setiap orang tua kalau nggak Amer sekarang mah lebih sering yang putih, anggur putih. Anggur putih sekarang rasanya kumaha orang geus lama loh. Permen karet tetap Masih bubble gum yang anggur. masih dengan racikan pakai extra jus nggak? Enggak. Oh enggak sekarang. Enggak. Kalau Dulu sekarang- doang waktu intisari doang tuh pakai kopi anggur. Biar enggak paham. Kalau saya punya cerita lucu mah. Dulu pernah kan, ya lagi mabok parah lah. Dititah meuli intisari, disuruh pergi. Kan biasanya kalau nggak pakai kuku bima anggur, sama kuku bima yang kopi, ya kan? Ya. Itu udah paling mix paling ciamik gitu kan. Orang kebetulan geus mabokna tarik mat anjir. Dititah lah meuli intisari. Si temen teh ngomong, nah biasanya pakai kopi. Orang emang dasar geus mabok tarik meuli intisari campur kopi Torabika. Bener loh. Pas dituangin, ya emang geus minum oge geus jaraput. Nanya rasana kopi pisan. Pas orang minum, pas tadi lain make kopi Torabika. Jika serbu-serbu, tapi orang alibi dah kieu man. Meureun tadi minuman si gelasnya teh bekas kopi apa yang kita minum teh. Oh bener lah anjing dasar secara perut. Dan yang paling populer ya tetap kita selalu harus menghormati orang tua. Kakek-kakek dengan dua bidadari yang cantik anjrit mengajarkan para kaum kaula muda walaupun sudah tua tetap masih bisa celagang. Dulu mah ya saya kan ikut motor-motoran gitu, anak-anak motor. Oh, Selalu- nya mehana Enggak, istilahnya gini istilah begitu. nama. Sebagai penikmat dangdut. Walaupun Nah, ya. sekarang suka Korea. Nah bisa dari penikmat dangdut jadi penikmat Korea. Ya itu apa Eh, filosofinya kok bisa? Kok bisa? Terinfluence sih, terinfluence Korea gara-gara drakor gitu, boy group, girl group. Tapi tetap jalan di playlist handphone yang satu lagi, bukan yang ini ya, yang dulu, yang handphone yang satu lagi yang udah butut, pakai kentang. Dangdut. Dangdut ada, musik dugem jedat jedut ada, EDM, musik metal ada, lagu Sunda ada, pop Sunda, semua ada. India pun juga ada, lagu India, Bollywood gitulah. Oh ya India saya masih rada-rada suka ada yang enakeun lah. Nah, Tapi amun Korea kenapa Nat bisa Mamat jadi menikmati Korea? Eta anu orang masih bingung gitu. gak tahu terinfluence aja kayaknya. Apa sih yang bisa Mamat? Maksudnya gini, bisa nggak sih nyeritain kepuasan apa sih gitu, Mat? Banyak ya. Walaupun sebenarnya gini, di ruang filosofi gila ini kita pernah ngangkat penikmat bukan fans. Jadi saya ya judulnya itu penikmat bukan fans. Jadi dia hanya menikmati Korea. Kalau dia itu lebih ke passionnya. Saya mah ya passion sama musiknya sih, enak-enak sih sebenarnya. Kalau lagu-lagunya nggak semua tentang cinta sih lagu Korea. Mamat? Ada yang motivasi hidup Oh, gimana, iya, gitu? ada. Berarti Mamat bisa bahasa Korea? Enggak pengen bisa sih, cuman Karena kalau saya mah bisa bahasa Korea itu cuma satu. punya nggak saya Sarangi. sarangnya Sarangi kan? sarang Sarangi kan gitu. sarangnya Sarangi. oh, itu versi jebol. Sarangi gitu kan. Ya karena dulu suka
kumpul-kumpul sama anak motor, Hmm. suka ke acara ya ibaratnya anniversary gitulah sebuah komunitas motor gitu ya. Di ininya lagu Korea gitu. Enggak, dangdut. Karena apa sekarang? Banyak teh pas acara komunitas motor Korea. Kebayang gitu anjir kalian pas lagi nonton langsung melakukan gerakan Tang Cimeng. Ya karena suka ke acara gitu. Ya anak-anak suka bilang dihaneutan heula cenah ame joget nangenaheun. Nah, tuh pakai simut. Manya tuh joget mau sibuk. Kan dihaneutan. Dihangatkan dari dalam. Oh. Alkohol dulu. Oh, Ya. gitu. Biasa 20 pertama Ya biasa lah eta mah pancingan. Biasa cobaan pertama euy, mun teh duanya 20-nya ya namanya. Kalau orang lain kan minumnya tuh di tempat acaranya ya. Kalau kita mah bukan. Anak-anak teman-teman saya mah ya. Jadi di luar acara. Sebelum ke acara minum Udah dulu. minum. Oh, jadi pas nyampe tempat itu udah enak, tinggal goyang, Ah, tinggal nyawer. Kalau ada modal, kalau nggak ada modal, nggak usah di bawah aja, di bawah dulu. Mamat pernah nggak sih punya istilahnya keinginan untuk menonton salah satu boyband Korea gitu? Ada. Serius? Iya. Serius, Man? Dengan muka kamu jamrosan gitu? Justru saya juga diledekin pas ngumpul, anjing, playlist HP mana isinya BTS ngumpul. BTS teh behind the skin. Bukan. BTS teh kepanjangannya apa sih? Kalau bahasa Inggrisnya Bulletproof Boy Scout, Kalau bahasa Koreanya Bangtan Sonyeondan. Bangtan Sonyeondan. Abang-abang bawatang. Sasororotan. Tiap ngumpul sama anak, siapa anjing? Banget berewokan cenah. Laguna BTS unggul, wallpaper artis Korea. Oh ya, di sini kita bukan untuk mengejudge atau saya benci terhadap orang-orang penikmat Korea gitu, tapi di ruang filosofi gila ini tuh kita tuh selalu mengundang maksudnya gini, membahas sisi lain yang bahwa setiap orang itu punya passionnya, punya prinsipnya, seperti itu ya, Mat. Jadi saya bukan ngeledek Mamat kalau di sininya, cuman tadi kaget BTS tuh artinya abang-abang mewatang bari sesororotan gitu. Bingung bangtan sesororotan. Aduh, astagfirullahaladzim. Karena kimat si Rumi diracun sama kakak sepupunya. Tiap hari kudu datang ke di BTS. Walaupun sebenarnya orang jujur, saya juga suka salah satu girl band Korea. Tapi sekarang mah udah bubar deh kayaknya. Enggak, two in one. Oh, 21. Ngadados cilaka kayak gitu. Jadi mun saya mah ngadados cilaka yang elingan ka diri sorangan. Mun ngadados kalau bateuing bisi cilaka gitu mun mau motor. Jadi orang mun misalkan dulu gitu nya ngadengikeun eta we gitu. Ngadados cilaka. Ya sekarang kan jadi Blackpink ya. Ada yang Blackpink kan sih bisa aja kayak ngapal goblok. Di saat sedang menikmati minum kayak gitu, ape anggur putih kayak gitu, lagi sendirian, berarti playlist yang menemani Mamat sambil minum itu Korea ya? Atau enggak juga? Kadang sambil nonton film. Itu orang karena orang bingung Mat gini. Kan amun minum gitunya, dangdutan masih ngenani gak? Mamat minum Mustari mendingin Korea juga kan aku mah eta lain lah. Saya kalau nonton film Korea yang 18 plus karena enak garelis mah nyata ada judulnya apa ya, yang Madar 3 nya yang Madar 3 terus teh Sister in Law anjing eta we na bahen unggul pilihan unggul susuna peungkeur. Saya mah nggak cocok minuman yang mahal. Kenapa lebih memilih minuman yang kita harus menghargai orang tua daripada minuman yang lebih mahal? Lebih ke menikmati sih. Minum vodka kurang enak sih. Kalau vodka saya juga nggak suka, tapi kalau saya emang penikmat whisky enak. Whisky saya sangat suka. Kebanyakan sih ya karena modal juga ya, belinya yang murah aja.
yang penting enjoy. Iya sih, ya namanya juga kan penikmat ya, bukan addicted yang harus memaksa Soalnya belinya. dulu pernah yang mahal tuh ini Minum naon? Bombay Tolong. Bombay Sapphire orang tuh bisa balik Nah, di tempat serius? asli Nggak bisa ngangkat badan Nggak bisa? bisa digotong. Serius? asli Minum berapa banyak? tuh pokoknya mah kayak di gelas minum deh kayak di Dia gelas segala diminum. tuh saksina orang tuh bisa Asli balik dia? Iya. asli nah, orang Terakhir itu ya. kan si hadi ultah kayak Tapi kamu muntah? muntah man tuh terus Cuman nggak muntah? Tuh. Cuman nggak bisa. Emang udah nggak sadar aja, nggak bisa bangun. Akhirnya yang nganterin pulang anak-anak? Anak-anak sampai kamarnya digotong. Serius? Mak? serius ya tuh cocok minuman mahal tapi pas travel ke Bangkok Nah. lu kan kantor ngadain outing ke Bangkok. Nah, di Bangkok kan Kita dulu gaya orang we can pernah keluar. Terus? pas outing ke Bangkok tuh Mm-mm. itu hari ketiga ya. Hari kedua tuh kita ke Pattaya Yang Pattaya. banyak yang banyak itulah ladyboy, ya cantik-cantik ladyboy Pattaya. nggak semua sih. Ada yang masih kayak laki banget ada. Kamu berarti nawar di sana? Enggak lah. Takut dulu mah belum merambah ke dunia gitu. Sama rasa beda tempat, mat bedana. Jadi Sebenarnya. pas di Pattaya kan Pattaya kayak Bali. Jadi di pinggir-pinggir tuh jalan tuh banyak bar ya. Mm-mm, mm-mm. Di Pattaya kita cuma anak-anak yang kantor ya yang belum berkeluarga tuh jalan-jalan ke bar tuh minum bir. Mm-mm. Pas hari ketiga balik lagi ke Bangkok. Mm-mm. Di Bangkok kita tuh pengen lakuin kayak yang kemarin di Pattaya gitu. Pengen hangover kayak gitu. pengen ngebir. Mm-mm. Sama supir tuk-tuk bajai Oh ya tuk ya. Terus? malah dibawa ke tempat dugem. Terus? Ya kayak gitu. Ya nih saya pengen tahu berapa tuh kalau hitungan rupiah. Gak tahu ya berapa waktu itu teh masuk ke bar itu berapa orang, gak dihitung orangnya sih, cuman pokoknya dikasih meja ya open table 3.000 baht kalau nggak salah. Jadi gini mat, pengen tahu tuh gini. Kan terkadang kalau misalkan tempat-tempat dugem di Indonesia itu kita masuk bayar. Terus beli minuman pun bayar lagi ya kan. Nah kalau untuk di luar negeri di saat masuk Kalau gratis. waktu itu mah ke Pattaya masuk ya otomatis harus harus open table. Jadi sama dia tuh dikasih paket ini minumannya ini sama ini. Udah. Oh. Pas hari ketiga itu teh kita tuh mau balik lagi, kita mau keluar dari ya ibaratnya tempat dugem gitunya. Tapi gak enak gitu ya, kayak gimana dilihat orang masuk ke gitu. Hampir sama kayak CPA di Braga tuh sih mat. Gak tahu, belum pernah yang di Bandung, cuma waktu itu aja itu tuh waktu sama anak-anak. Hollywood. Itu juga Kamu nggak ngalamin Hollywood ya? Hollywood 2000 deh, apa kan? Amun tuh CP. Ada orang CP udah pernah. Ntar dulu mati potong. Saya pernah mengalami di CP. Beres minum, ini mah sebelum nikah, belum pacaran lagi sama si Neng teh. Kurang terjebak deh. Masa gelis awet. Apa teh? Nah tuh lalean. Goblok gaji untung aing teu cipokan. Nah kebenaran ngaran tempatnya yang di Bangkok itu namanya Hollywood. Hollywood. Kita tuh nanya ke Cabang di Berarti Hollywood Pattaya buka cabang di Bandung. Enak gitu eueuh. tuk-tuk teh bar drink beer ya karena nggak bisa bar. Ya karena kan di Thailand emang hampir rata nggak bisa ya. Oh iya nggak apa. Ini tapi anjing waktu dugem kabar datang balik deui. Saat kudu masuk we. Jadi di sana mah istilahnya gini ya, Mat. Masuk itu nggak bayar, tapi kalau udah masuk udah harus wajib open table. open table. Iya. Oh. Nah, udah gitu teh. Masuk dikasih minumnya paketnya teh kita ngambil yang paling murah aja itu yang 3.000 teh paling murah. 3.000 Dikasih paling murah. Red Label 750 mili. Lumayan mah 750 mili teh Ya, loba. 750 mili. Masuk ke dalam. Nah, anak-anak teh, aduh udah aku mah pengen ngebir. Terus? Ya udah, kita bir aja pesan kirain teh dikasih. Teh bir nate oplos nate jangan oplos nate.
bayar deui anjing. Asli. Ayo pesen lemon juice. Soda ya, Coca-Cola, Sprite gitu. Cuma bir. Itu teh Bayar deui. kena charge lagi. Heeh. Dan anjir. Mata ya udahlah kagok geus we. Minum. Minum tuh ada anak-anak teh, aku mah pengen bir doang. Sebotol Red Label. Orang dibagi-bagi we ka waiters yang ngelayanin tabal kita. Lady boy. Awewe, Oh. ibu-ibu. Asli ibu-ibu. Ya ibu-ibu lah kaciri lah. Henteu nu ngarora. Yo. You wanna drink? Ya. Mau gelas mana? Yuk, come on, mau drink. Aing berek si loba. Nah orang soalnya tuh bisa dibawa balik, pun bisa dibawa balik, maka orang dibawa balik, minum di kamar. Oh, bedanya Beda. gitu. Can take away? No, you drink here. Iya. Ini tuh bisa dibawa balik, orang teh tadina. Tek dibawa baliknya, menjemur datang minum di kamar, Aman dibawa balik mah tekom. dibawa ke hotel. Iya, tekom, teh hotel berarti. Oh, bisa tahu, Mat. Karena kan kalau misalkan di Indonesia mah di saat minuman kita nggak habis, kita bisa bawa itu pulang. Keren juga. Bisa take away kan ditanya, Ah. nggak tahu cuma klub itu doang gitu. Can take away no. Lu minum orang humpul sekarang yang lain mah aku minta dikit-dikit aja san. Gue dioplos jeung orange juice nya jeung cola. Naon rasa? Seperti dioplos kalau mau. Selama di Thailand kalian berbahasa Sunda tuh, Mat? Ya jeung rombongan ya humpul. Ngerti tuh nya itu orang-orang Thailand. Ngobrol tapi loba sih orang Malaysia ge. Ya ente orang pengen gitu sekali-kali ke Thailand gitu pas nanya teh. Punten. Upami abi hoyong ka Palini ka mana gitu. Enggak jawab mah. Walah. Iya. Seuri merenya inu gelot di mana. Cuma naon. Nah, kalau orang pengen nanya gini sih, Mat. Kok di saat minuman yang mahal kamu bisa sampai tumbeng, tapi kalau misalkan minuman bukan kita menstratakan minuman mahal murah enggak gitu ya. Pas bagian minuman yang standar gitu lah, orang bilangnya standar gitu ya. Kok kamu bisa kuat? Dan mau nanya gini, kalau minum orang tua yang harus kita hormatin itu bisa sampai berapa botol? Kalau sendirian tanpa harus berkumpul? Sendirian mah nggak pernah lebih dari satu. Oh, kalau sendirian? Udah enak satu, udah tidur. Oh iya, dan namanya juga penikmat tetangnya kalau addicted malah ini. Kecuali kalau lagi ngumpul sama anak-anak waktu itu pas tahun baru ngumpulnya sisi jalan. Banyak 7 botol ku 5-an. Nah, Mat, orang mau nanya. Pas lagi keadaan koban kayak gitu, suka ada hal konyol nggak sih? Ayah sih, cuman batur. Bukan saya gitu. Jadi teman saya Numpal. udah minum-minum udah habis, udah mau pada pulang ya. Ini ada seorang aing geus teu kuat yang sare. Dia tuh tidur. Orang itu baliknya. Besok bae ada duaan orang ya di dia. Seorang balik bukan lain tinggal teh duaan. Teh nuji sare nuji hudang. Pas tuh ieu hudang nu jaga sare. Itu naon kayak gitu. Langsung kata Pak dinu grup aya grupna gitu nya. Tunggu gini mabok. Langsung blog cenah aing nepi ka isuk-isuk di apa cenah. Aing hudang si ieu sare goblok cenah. Atuh diajak balik kita tadi dibonceng da si itu masih kuat kene. Ini ya cager nu ya. Konyol untung teu leungit eta motor. Tapi dah emang di dalam tongkrongan kalau lagi minum pasti aya nu konyol gitunya. Kalau nggak muntah, rese. Ya cuman orang baru ngedengar sih gitu nu mabok, ada goan deui nu mabok. Nu hiji sare nu sarena hudang nu ngadagoana malah molor. Asa jadi giga film dono anjing. Pengagawan. Jadi kalau Mamat istilahnya bukan dalam artian minum-minuman yang bermerek mahal itu tidak sanggup nya, tapi ada batasannya ya kalau Mamat mah ya. Istilahnya menjadi seorang pemabuk yang bijak teh nya jadi nanya. Karena di setiap tongkrongannya lagi mabuk itu harus ada yang normal satu lah minimal. Iya, untuk kontrol semuanya. Kalau semuanya mabok liar. Seperti itu sih benar sih mah. Kalau mah kejadian paling ngerakin mah nyata itu bisa balik. Tapi direpet dulu balik. Ya itu orang kebayang gitu maksudnya.
motor kamu sanu mawa Manggil orang. manggil orang. Jadinya manggil orang. Manggil orang. Iya, nyuruh datang. Soalnya kan kita pas. Pas Serius? langsung motor jadi duaan. Dua berdua. Si Gegi sorangan, jadi sorangan. Anjir, sampai sakit tuh. Dengan mengalami sesuatu hal yang konyol di saat nanti Mamat menikah ataupun Mamat nongkrong dengan orang-orang lagi, itu istilahnya ada hal yang seperti itu, malah jadi suatu memori ke diri sendiri teh gini. Si anjing aing lagi gini. Bodor sih sebenarnya. Karena namun kalau saya pribadi, saya emang benar-benar menyukai whisky. Orang edik kalau whisky. Kalau dulu- Kalau dulu ya, nggak buat banyak. kalau saya whisky bisa sampai sebotol sendiri. Hmm. Oh ya, untuk for your information, anjing aing bahasa Inggris. Mamat ini temennya adik saya almarhum. Kayak gitu, temennya Jo ya. Nah, kalau si Jo oge sebenarnya beuki nginum, tapi teu saparah urang sih. Jadi kalau kenapa saya menyukai whisky mah? Karena ajaran dari Opung. Jadi Opung tuh sarapan paginya whisky. Dan dari situ saya banyak intinya orang sangat suka whisky lah. Sampai sekarang pun kalau whisky ini orang nggak bisa nolak kalau whisky. Tapi kalau misalkan kayak minuman vodka, ya yang spirit lah kayak gitu ya vodka. Terus kalau jamu-jamuan, saya lebih menyukai intisari malah buat sekarang. Karena intisari teh paling, aduh anjir, Ginseng paling terbaik. ya, ginseng terbaik Ciamik, minuman kesehatan gitu ya. Kesehatan kalau cuma sesloki. Dua sloki Cukup. ya, cukup gitu. Tapi sekarang dah- mah cukupnya sebotol. iya sebotol. Dan sebotol juga kalau misalkan badan fit mah, asalkan kita fondasinya kuat, maksudnya udah makan, dan nggak akan mabok. Ya, waktu itu orang sama makan batuk tuh bisa udah. Iya, salah lah. Kalau misalkan minum sebelum minum terus nggak makan pasti edan. Wah, ngaconya parah. Kalau sekarang mah jadi ada batasannya lah. Walaupun ada whisky pun nggak akan mungkin sebotol sendiri gitu. Kalau sekarang mah paling ya secukupnya aja. Karena kondisinya pun sudah Cicil. mulai menua aing. Cicil gitu. Dicicil gitu. Jika bayar cicilan motor Nah, itu tadi kita berbicara tentang masalah alkohol. Oh ya mah, sekarang mah kita ini ngebahas, biarin lah, ini mah udah nggak sensitif sih, soalnya kan belum disahkan juga ya. Setuju nggak sih Mat dengan dilarang untuk mabuk? Enggak, dari kacamata Mamat. Kalau dari saya mah enggak sih, saya setuju. Alasannya? Ya karena saya tukang minum. Nya sih kalau untuk tukang minum gitu ya. Ya cuman Tapi kan Mamat kan minumnya juga kan nikmat ya, maksudnya Iya. itu kan hmm, tidak di saat bekerja, ya tapi di saat sudah bekerja kayak gitu kan. katanya kan dibuat itu karena bikin kriminal. Ya sih, kalau yang banyak kan misalkan yang ya, kalau niatnya jahat mah ya pasti jadi kriminal. Nah, Kalau itu sebenarnya stigma yang harus kita hancurin. tapi nggak semua kan. Iya, Ada iya, yang, benar-benar nggak semua kan. ada yang minum buat enjoy. Iya, buat Kayak- have fun. kayak saya minum, kalau mau minum parah nggak mau di luar, harus diam di tempat semua. Misalkan Ya, saya setuju kalau itu. kalau kita minum di misalkan ada 5 orang atau Mm-mm. 4 orang Mm-mm. minum, jangan di luar, lamun dek parah kudu stay di tempat. Iya, saya setuju itu. PK mana sarare. Ya, saya setuju itu. Mau muntah aja jadinya gitu kan, Di tempat. daripada ngaco gitu kan. Nah, saya mah ya kurang setuju sih. Iya, dan maksudnya gini sih, karena ya stigma sih, jadi baliknya ya orang tuh selalu tidak pernah merasa puas teh mah. Kan kalau kayak Mamat kan, kalau banyak kan oke, lebih dari sebotol wajar, karena kalau banyak kan ya tradisi muter gelas. Dan kalau hitungannya pun tetap aja sebotol ya untuk sendiri mah gitu. Orang oke, sebenarnya kalau untuk saya pribadi, saya juga tidak setuju sih. Ya. Kalau misalkan harus mabok itu dilarang.
Karena amun mabok dilarang, kebayang mana pas naik mobil atau naik bus, saya tak utah mabok. Bawa kendaraan itu. Ya kan dilarang. Kan ini kan yang jadi tanda kutipnya yang masih jadi ambigunya, maboknya tuh mabok apa? Iya. Nyata. Berarti kan amun mabok alkohol dilarang, oke. Mabok komik lah Anda. Belum ada obat-obat Iya, yang murah-murah. iya. Kayak tramadol apalah gitu kan. Terus amun anu teu kuat naik mobil terus utah. Anjir, Antimo. antimo kan obat untuk anti mabok. Sama sih orang oke nggak setuju sih Mat, karena sebenarnya banyak orang-orang mabok itu yang bijak. Ya maksudnya bijak ini, yang maksudnya bijak itu adalah dia tahu dan akan berhenti minum. Kalau udah lewat batas. Iya. Hmm. Jadi Kalau dia udah nggak bisa, ya iya, jadi orang-orang yang bijak mabok itu tahu dirinya di saat mulai mabok tidak akan memaksakan lagi. Istilahnya misalkan udah 3 gelas, anjir, orang Nah, geus ya. ya, udah stop. Cuman kan kebanyakan dari ya terkadang gini sih, Mat. Apalagi kalau berbicara tentang tongkrongan, gengsinya anu dikelarinya teh. Padahal dengan 3 gelas dia udah enak, pedan ningali tongkrongan anjing ini asa kumaha bisa jadi dihina, maksakeun maneh. Gitu kan yang salah teh. Tapi tentunya anak-anak tongkrongan mah gitu, kalau udah enak mah udah stop. Tapi tadi saya setuju sama Mama. Yang tadi Mamat bilang kalau emang ingin mabok parah, ya udah diam di tempat. Iya. Jangan di luar, kemana-mana. ya. Dan itu pun kasarnya lebih baik di rumah siapa kayak Iya, gitu kan. di rumah Tidak di kafe atau di bar kayak iya. gitu kan. Kejadian Iya lagi. Itu bisa cengkat. Bisa balik. Era. Iya tadi setuju, karena saya dapat filosofi dulu dari guru nari ya. Karena di saat kita minum jangan sampai kita yang dipengaruhi sama alkohol, tapi Iya. alkohol yang dipengaruhi oleh Makanya drink responsibility. Ya. Nah, karena kalau untuk RUU itu karena zaman sekarang anak-anaknya lebih ke Iya. yang tadi gengsi itu ya, Gengsi, gengsi pengen iya. jadi kan mereka jadi urapan gitu kan. Kalau Kalau saya dulu makan hanya kan penting nah yang saya bilang baca juga ya di komentar-komentar tentang berita itu, ada yang bilang di agama saya ada tradisi kalau ibadah tuh harus minum wine. Sebenarnya bukan agama sih, lebih ke tradisi, Mat. Iya, Iya, tradisi. Masa cina gua harus ganti sama Nutrisari. Ya. Sebut itu jamuan apa gitu yang makan roti apa gitu. Oh, ya itu mah nggak usah dibilangin. Ya, saya paham saya paham itu, itu. ya, Sensi. Iya, di suatu Ya, ada suatu tradisi lah ya, kepercayaan Makanya, banyak. itu jamuan roti sama wine. Ya. Tapi sebenarnya itu bukan wine asli. Itu hanya bukan wine asli sih, kayak sirup. Karena gini, Mat, kalau berbicara tentang kebudayaan, saya kan Batak. Untuk orang-orang Sumatera itu minum bukan kewajiban ya. Jadi istilahnya dengan minum itu lebih ingin menjalin suatu keakraban, istilahnya seperti itu. Karena rata-rata orang setelah minum mereka akan lebih lepas. Mau itu ngobrol, mau itu berdiskusi, ya enggak? Nah, kalau di Batak itu lebih ngeri sebenarnya. Acara apapun itu, entah itu mau duka, apalagi yang pesta mah udah pasti, udah otomatis alkohol harus selalu ada gitu, dan tidak bisa dipungkirin gitu. Darah saya darah Batak, jadi ya untuk minum itu ya udah menjadi sesuatu hal yang lumrah. Karena hampir beberapa kebudayaan pun ada yang diiringi dengan minuman. Cuman kan yang jadi bingungnya gini, kalau menurut saya kan pajak paling besar itu selain rokok dari minuman juga. Ya kan, cukai. Nah, kalau misalkan mabok dilarang, solusinya apa? Itu kan yang harus jadi pertanyaan. Indonesia darurat narkoba gitu kan.
nanti udah narkoba darurat, alkohol dilarang, aya deui nanti Indonesia darurat alkohol. Yang berarti amun di rumah sakit udah nggak boleh ada alkohol. Nya tuh. Nya dong. Iya. Untuk kedepannya ya RUU itu ya lah dikaji ulang. Ya lebih ke kaji ulang aja, soalnya Indonesia tuh enggak Indonesia tuh beragam kebudayaan gitu ya. Iya, benar, Mat. Benar. Yang dimana si alkohol itu menjadi tradisi. Wah, terkadang di dalam suatu tradisi atau kebudayaan pun alkohol masih dipakai ya, Mat ya. Iya. Nah, kita kan udah nggak bahas alkohol nih, Mat. Nah, ada nggak sih pesan yang pengen Mamat sampaikan gitu sebagai seorang penikmat alkohol ke setiap, maksudnya andai kata nanti ada seorang yang nonton, dia seorang peminum juga, bagaimana nih, Mat? Kalau dari saya mah untuk yang suka minum, minumlah sewajarnya. Ya, saya setuju. Jangan Secukupnya lah ya. Nah, jangan maksain. sampai parah banget. Ya benar. Pokoknya drink responsibly. Ya. Gitu sih. Ya, kalau dari saya sih lebih ke jadilah seorang peminum yang bijak. Di saat emang sudah merasa enak, ya udah cukup, jangan dipaksakan lagi untuk mencari lebih-lebihnya gitu ya, Mat ya. Ya, kan. Sebenarnya sangat tidak setuju kalau itu harus sampai disahkan ya, Mat ya. Karena kita kan meminum itu, yang namanya penikmat itu kita udah punya takarannya sendiri. Iya. Nyata. Punya batasan. Ya, punya batasannya. Nah, kesimpulan dari semua apa yang kita bicarakan di ruang filosofi gila hari ini adalah ya tadi balik lagi sih, jadilah seorang peminum yang bijak, jangan pernah terlalu memaksakan, dan andai kata pun harus disahkan untuk dilarang mabuk, yang tadi Mamat bilang ya mohon dikaji ulang lagi ya, Mat. Iya. Karena mabuknya Iya. dalam mabuk apa dulu. Diskusi kali ini di ruang filosofi gila kayaknya udah cukup sekian, karena soalnya udah semakin larut malam juga. Tetap bersyukurlah dengan apapun yang kita miliki, jaga ususmu supaya lancar. Ambil positifnya dengan apa yang tadi kita sudah diskusikan, negatifnya kunyah aja dulu. Kalau misalkan itu emang cocok di lidah ya telah, kalau emang itu tidak cocok di lidah dibuang aja ya, Mat ya. Tetap dengan quote filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai ketemu lagi di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye.